Halo adik-adik. Halo. Selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dalam ibadah sekolah Minggu kita hari ini bersama Losarani dan ditemani oleh teman-teman kalian yang cantik-cantik. Siapa? Kalista Dan Sila. Nah, sebelum kita melanjutkan sekolah Minggu kita pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, untuk kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah kepada Engkau, memuji nama Engkau, memuliakan nama Engkau. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, sebagai anak-anak Allah, kita harus meninggikan Dia dan memberitakan salibnya. Mari kita memujikan lagu pujian, Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan diiringi lagu Yesus Pokok. Mari kita memujinya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya,
cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Lose dalam ibadah sekolah minggu. Ya, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan untuk Tuhan, dan tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh datang ke hadapan-Mu kembali Tuhan dengan tubuh kami yang sehat, dan kami boleh berkumpul dengan teman-teman kami dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran cerita-Mu, cerita firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami, berkati Lose yang akan menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, Lose pada saat ini akan menceritakan firman Tuhan yang Lose ambil dari 2 Tawarik 22. Ya, adik-adik nanti bisa baca di Alkitabnya masing-masing di rumah ya. Yaitu diambil dari 2 Tawarik 22. Ya. Di dalam Alkitab dikisahkan, ya, Lose mau memberi judul cerita Lose pada pagi hari ini dengan judul Atalia ingin menjadi ratu. Ya. Adik-adik, setelah Raja Ahazia, anak dari Atalia, meninggal, ya, Atalia ingin memutuskan untuk membunuh semua anak dari Raja Ahazia. Ya, Ahazia itu anaknya Atalia. Karena Raja Ahazia sudah meninggal, jadi Atalia memutuskan untuk membunuh semua anak dari Ahazia. Dikarenakan Atalia ingin menggantikan Ahazia menjadi ratu, ya. Ya. Kejam ya adik-adik. Ya. Atalia kejam karena dia ingin membunuh semua cucunya supaya dia tidak ada yang menyaingi dia menjadi raja, pemimpin di negara tersebut. Nah, kemudian anak dari Atalia, ada anaknya perempuan yang bernama Yosabat. Yosabat itu mempunyai suami yang bernama Yoyada. Ya. Yosabat tadi karena melihat perbuatan mamanya yang kejam, ya, dia menyembunyikan anak dari Ahazia tadi, dari Ahazia. Dia menyembunyikan anaknya bernama Yoas, ya. Yoas disembunyikan oleh Yosabat dan
Yoyada. Nah, karena Atalia itu orang yang tidak takut akan Tuhan, makanya kata Yosabat, kita sembunyikan aja Yoas ke bait Allah. Di sana Atalia tidak akan pernah menemukan dia, karena dia tidak pernah pergi ke bait Allah. Ya. Kemudian Yosabat dan suaminya Yoyada menyembunyikan, merawat Yoas kecil. Ya, Yoas waktu itu masih kecil ya adik-adik, jadi disembunyikan di bait Allah. Jadi Yoas tinggal dan tumbuh besar di bait Allah bersama bibi dan pamannya yang melindungi dia. Dan si Atalia tadi tidak pernah mengetahui kalau ada cucunya Yoas yang masih hidup. Nah, ketika Yoas sudah berumur 7 tahun, Yoyada memanggil para imam dan umat Israel ke bait Allah ya. Umat Israel dan para imam dipanggilnya ke bait Allah. Mereka memberi Yosabat dan Yoyada memberitahukan bahwa sudah waktunya kita menobatkan Yoas untuk menjadi raja, katanya. Karena waktu itu Allah telah berjanji kepada Raja Daud bahwa seorang dari keturunan Daud akan selalu menjadi raja, ya. Dan bahwa juru selamat akan lahir dari keluarganya, ya, dari keluarga Daud, ya, yaitu karena Yoas berasal dari keturunan Raja Daud, dan Allah akan menepati janjinya, yaitu menggenapi janjinya, yaitu mengutus Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat, yaitu dari keturunan Daud, ya. Keturunan Daud semua akan menjadi raja. Nah, ya, terus maka dari itu Yoyada mengumpulkan umat Israel dan para imam untuk menobatkan Yoas. Si Yoas tadi didandani ya, dikasih mahkota, dikasih baju yang indah ya, karena dia dinobatkan menjadi raja dan dihadapkan di para imam dan umat Israel. Kemudian Yoas di hadapan mereka ya, di hadapan mereka dinobatkan menjadi raja, dan seluruh warga umat Israel ya, seluruh umat Israel menyambut dengan sangat gembira ya, sangat gembira. Mereka mendapatkan seorang raja ya, karena dari sebelumnya Raja Atalia memerintah dengan kejam, jadi mereka kurang suka ya. Terus akhirnya Yoas dinobatkan jadi raja, dan mereka menyambut dengan antusias, menyambut dengan gembira. Hidup Raja Yoas, hidup Raja Yoas. Nah, mereka bersorak-sorai, mereka menari, mereka membunyikan alat-alat musik, rebana, kecapi dan sebagainya, gendang. Akhirnya suara tari-tarian dan suara teriakan-teriakan itu terdengar oleh Ratu Atalia. Nah, tentunya Ratu Atalia nggak suka ya, karena dia digeser, kan dia menjadi ratu dan digesernya digantikan oleh Yoas. Dia tidak suka, katanya dia pemberontak, Yoas pemberontak, kata Atalia. Tetapi seluruh warga, seluruh umat Israel tidak mendengarkan Atalia, dan Atalia malah ditangkap ya. Atalia ditangkap dan disingkirkan oleh
tentara-tentara dari Yoas ya, orang-orang yang mendukung Yoas ya. Akhirnya Yoas diangkat menjadi raja ya. Yoas dinobatkan di Bait Allah dan Ratu Athaliah disingkirkan ya. Tentu Raja Yoas pada saat itu dinobatkan pada umur 7 tahun adik-adik. Pada umur 7 tahun itu masih sangat kecil. Kalau masih sekolah, usia sekolah itu kelas 1 SD, seusia adik-adik. Gimana Raja Yoas jadi raja sementara dia masih kecil? Ya, dia tetap dibimbing oleh Yoyada pamannya tadi ya. Imam Yoyada tetap membimbing, menasehati, mengarahkan Yoas untuk menjadi seorang raja yang baik dan bijaksana. Dan ketika ketika Raja Yoas memerintah itu bersama Imam Yoyada, Yoas menghancurkan ilah-ilah palsu yang dibangun oleh Yoyada tadi ya. Imam palsu, kuil-kuil berhala, mesbah berhala, semuanya dihancurkan ya. Semua dihancurkan mulai pemerintahan Raja Yoas. Terus ketika Yoas sudah dewasa adik-adik, ia mulai memperbaiki Bait Allah ya. Bait Allah yang sudah lama dipakai, yang sudah nggak bagus, diperbaikinya ya. Semua yang terbaik dikerahkannya, tukang kayu, tukang batu, semua dikerahkan untuk membangun Bait Allah. Dan semua itu juga dibayarnya ya, dibayar bukan kerja rodi, kerja paksa, tapi dibayar oleh Yoas ya. Terus di depan pintu Bait Allah itu dibuatnya kota untuk memberikan persembahan yang digunakan untuk pembangunan Bait Allah tersebut ya. Selain untuk membayar juga selain untuk membangun juga untuk membayar pekerja-pekerjanya yang membuat Bait Allah tersebut ya. Selama kepemimpinan Yoas, seluruh umat Israel memuji Tuhan ya, menyembah Allah. Mereka memuji Tuhan, menyembah Allah, berbakti di Bait Allah ya. Mereka memberikan persembahan untuk Allah ya. Tapi ketika pamannya Imam Yoyada meninggal adik-adik, keadaan menjadi berubah ya. Keadaan menjadi berubah setelah Yoyada meninggal. Si Yoas menjadi lupa akan nasihat Yoyada ya. Yoas bersama warganya, bersama umat Israel kembali jatuh ke dalam penyembahan Allah-Allah palsu. Mereka kembali membuat patung untuk disembah, mereka membuat kuil-kuil untuk mereka beribadah, untuk mereka menyembah berhala ya. Kemudian Allah mengutus Zakaria ya. Zakaria adalah anak dari Yoas. Allah mengutus Zakaria untuk memperingatkan si Yoas. Nah,
Zakaria bilang kalau itu tidak berkenan di hadapan Allah ya. Hal tersebut menyembah berhala itu tidak akan diperkenankan oleh Allah ya. Tapi Yoas juga tidak mau mendengarkan kata-kata Zakaria. Yoas malah membunuh Zakaria. Ya, sedih sekali ya adik-adik. Zakaria akhirnya dibunuh karena memperingatkan dia supaya tidak menyembah berhala, supaya supaya Yoas kembali kepada Allah. Tetapi malah kebalikannya, Zakaria dibunuhnya. Ya, Zakaria memperingatkan kepada Yoas beberapa kali ya adik-adik, sampai pada waktu dia mau meninggal pun masih diingatkan. Berbaliknya gitu, berbaliklah, datang kembali kepada Allah. Tuhan akan menghukum, Allah akan menghukum perbuatanmu yang kejam itu, yang menyembah berhala itu, Allah akan menghukum. Tapi si Yoas tidak mau mendengarkan dan akhirnya Zakaria mati terbunuh adik-adik. Ya, benar adik-adik, Tuhan tidak akan diam. Pada saat suatu ketika di suatu pertempuran, si Yoas sedang terluka. Dan pada saat dia terluka, para pelayannya Yoas ini mulai memberontak ya, mulai tidak sepaham dengan Yoas. Akhirnya si Yoas dibunuh oleh para pelayannya ya. Si Yoas dibunuh oleh pelayannya karena pelayannya tidak setuju ya, tidak sepaham juga kenapa si Zakaria yang memperingatkan dia kok malah dibunuh. Nah, karena perbuatan Yoas itu akhirnya para pelayan Yoas membunuh Yoas ya. Terus adik-adik, seandainya kalau saya mau tanya ke adik-adik, seandainya pada waktu itu si Yoas masih menurut apa yang pernah dinasihatkannya Yoyada waktu itu ya, Nabi Yoyada selalu menasihati Yoas supaya tetap beribadah di bait Allah dan menyembah Allah ya. Seandainya Yoas waktu itu masih menyembah Allah, masih selalu mengikuti nasihat Yoyada dan diikuti terus ya, bukan pas waktu Yoyada masih hidup, tetapi waktu Yoyada sudah meninggal pun masih mengikuti, pasti keadaannya tidak demikian ya. Pasti Yoas tidak akan terbunuh, Yoas tidak akan dibunuh karena dia mengandalkan Allah ya. Pasti dia akan tetap menjadi raja Yoas ya. Tapi adik-adik, meskipun Yoas sudah memberontak, tidak memilih taat kepada Allah, tetapi Allah melalui dia untuk memakai Yoas untuk dipakainya untuk memelihara garis keturunan yang akan diteruskan sampai kepada Yesus. Yoas adalah buyut dari Yesus. Dia adalah kakek buyutnya dari Yesus ya. Melalui Yoas Tuhan pakai untuk silsilah garis keturunannya Yesus ya. Adik-adik, cerita ini menunjukkan kepada kita betapa kita sangat membutuhkan Dia yang akan melakukan kehendak Allah setiap saat.
Ya. Hanya Dia yang dapat melakukan kehendak Allah. Adik-adik tahu siapa Dia? Pribadi yang selalu taat dan melakukan kehendak Allah. Siapakah Dia, adik-adik? Ya, Dia adalah Yesus. Ya. Dia adalah Yesus. Dia selalu taat sampai mati melakukan kehendak Allah. Ya, adik-adik, untuk itu kita harus selalu taat ya, taat akan firman Allah. Kita harus selalu menyembah Allah dan mempercayai kasih Allah dan kebaikannya. Janji Tuhan tidak akan meleset ya, janji Tuhan selalu tepat. Ya, adik-adik, Losa akan memberikan ayat hafalan ya adik-adik, yaitu dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 ya. Seperti minggu yang lalu ya adik-adik, kirim voicemailnya ke Lose ya. Pada waktu yang lalu yang Lose membawakan cerita dan yang mengirim voicemail itu hanya 1 orang, dan Lose tetap ingat, Lose tetap catat, dan nanti Lose akan berikan hadiah. Dan untuk minggu ini, ayo adik-adik yang lain semangat ya, nanti kirim ke Lose ya ayat hafalannya, yaitu dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Lose bacakan sedikit ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, nanti ada lagunya supaya cepat bisa hafal ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya, seitu dulu, seitu aja ya. Begitu supaya adik-adik cepat hafal ya. Nanti kalau ini diajari oleh mamanya ya, nanti kirim ke Lose. Nah, demikian adik-adik cerita pada minggu ini, dan kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada minggu ini. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memberikan teladan kepada kami, supaya kami tetap taat dan setia melakukan firman-Mu seperti Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan, supaya kami tidak seperti Yoas yang mengabaikan, melalaikan bimbingan dari Yoyadab yang selalu
mengajarkan dia akan takut akan Allah. Tuhan, tolong kami, berkati pertumbuhan kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak kesayangan dan kesukaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya. Sampai jumpa adik-adik di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.